Tapi kalau kita salah dan kita tidak segera menyadari dan mengevaluasi diri, memperbaiki diri, Allah itu karena kita ciptaannya nggak akan membiarkan kita tidak menyadari kesalahan. Apa yang akan dilakukan oleh Allah? Halo, untuk menyadarkan kita? Kasih kesulitan, kasih musibah. Ini salah satu bentuk hisabnya Allah kepada kita. Jadi hisab itu sudah berjalan di dunia sebelum sempurna di akhirat. Maka Allah sudah memberikan perhitungan-perhitungan di dunia ini walaupun belum sempurna di dunia, karena untuk kesempurnaan akhirat. Makanya orang yang berbuat baik ada hitungannya nggak di dunia ini? Ada nggak? Halo? Di dunia ini dapat nggak? Suka dapat hadiah nggak dari Allah kalau kita baik? Kalau kita salah suka dapat jeweran nggak dari Allah? Sudah ada hitung-hitungannya, muhasabah. Maka kalau kita tidak memuhasabah diri kita sendiri, apalagi kalau kita sebagai suami, apalagi itu kalau bos, maka lihat bagaimana Allah memuhasabah orang-orang yang berpangkat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur azakumullah, sebelum masuk ke materi kajian, kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika Rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman, akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi, wa akhrijna min ukhulish syahawat ila jannatil qurbat, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita pada siang hari ini tentang satu istilah dalam ilmu pembersihan hati atau tazkiyatun nafs. Istilah ini adalah istilah muhasabah. Biasanya orang-orang Indonesia ingatnya muhasabah itu pas Ramadan ya. Itu pun muhasabah dalam artian ada yang mimpin di depan, kemudian mengingat-ingat dosa, seperti itu. Cuma muhasabah dalam disiplin ilmu jarang dibahas. Muhasabah itu seakar dengan kata hisab, pakai ba ya Pak ya, bukan pakai p. Kalau hisab pakai p itu begini. Nah, pakai ba, hisab dari kata hitung. Jadi muhasabah itu arti sederhananya adalah menghitung-hitung, mengevaluasi, mengintrospeksi, hisab. Jadi hisab itu ilmu hitung. Teman-teman Muhammadiyah kalau mau menentukan awal bulan pakai ilmu hitung-hitung, hisab. Teman-teman Nahdien biasanya pakai ilmu ru'yah, melihat dengan mata kepala masuknya bulan, masuknya hilal. Nah, yang menarik, yang paling akrab dengan hitung-hitungan ini pedagang biasanya. Bener ya? Hitungan harian pasti ada, hitungan mingguan pasti ada. Bahkan teman-teman yang bekerja di perusahaan ini, perusahaan itu senantiasa mengevaluasi, senantiasa melakukan perhitungan kinerja, target, pencapaian, betul atau tidak? Secara kelembagaan banyak sekali yang peduli dengan ilmu muhasabah ini, tetapi secara individu banyak sekali orang-orang yang menyia-nyiakan ilmu muhasabah ini. Betul atau tidak?
Kalau perusahaan takut banget ada kerugian. Padahal keuntungan dan kerugian yang dihitung melalui muhasabah itu keuntungan dan kerugian yang sifatnya perdagangan duniawi. Lalu bagaimana dengan nasib kita di akhirat kelak? Yang itu ujungnya surga atau neraka? Tidakkah lebih pantas kita juga menerapkan muhasabah ini, ilmu evaluasi ini, ilmu menghitung-hitung ini pada pribadi kita ini? Mengapa ilmu yang sangat penting ini kita terapkan untuk perusahaan tapi tidak kita terapkan untuk diri kita? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dari mana para ulama, sebelum kita membahas apa urgensinya, mengapa muhasabah ini penting, dari mana para ulama mengambil istilah muhasabah ini? Para ulama itu kalau mengambil satu istilah, mereka menggunakan dalil-dalil. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu seringkali menggunakan istilah membeli dan menjual antar kita dengan Allah. Wah, ini luar biasa. Jadi Allah itu sering menggunakan aku membeli, engkau menjual. Subhanallah. Nah, berarti kalau kita posisinya seperti itu, kita senantiasa mestinya selalu menggunakan ilmu muhasabah ini, menghitung, mengevaluasi apakah untung atau rugi, apakah laku nih barang kita jual atau tidak laku. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 111, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli. Allah membeli. Berarti kalau Allah membeli, kitanya apa? Penjual. Nah, pertanyaannya, pernah nggak kita dalam menjalani hidup ini punya perspektif seperti penjual yang akan berjualan kepada Allah? Subhanallah, pernah nggak? Atau hidupnya mengalir saja? Hidup mengalir aja Ustadz gitu. Kalau mengalirnya kecomberan bagaimana? Artinya ayat ini ingin menegaskan kepada kita, kamu dalam menjalani kehidupan dunia ini, jangan lupa Allah mengatakan Allah pembelinya, kamu pedagangnya. Jadilah punya mindset berpikir sebagai seorang pedagang yang senantiasa menghitung semua-muanya. Kenapa? Karena itu terkait dengan untung dan kerugian. Makanya ketika Allah berbicara tentang untung rugi itu kehidupan, wal asri innal insana. Coba kita ini jalan hidup ini seolah berjalan, yang penting jalan aja gitu. Padahal Al-Quran ketika berbicara tentang waktu dan kehidupan itu menggunakan bahasa untung dan rugi. Wal asr innal insana lafi khusr. Mari kita lihat lagi satu surat lagi supaya lebih jelas bahwa istilah ini bukan istilah yang mengada-ngada. Tapi istilah ini adalah istilah yang disimpulkan oleh para ulama dari ayat-ayat Quran. Surat As-Saff ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min azabin alim. Wahai orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan kepada kalian perniagaan? Bahasanya bahasa perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab neraka yang sangat pedih. Jadi dari bahasa-bahasa yang digunakan Al-Quran ini, perniagaan, Allah pembeli, kita penjual. Allah menamakan kehidupan ini penuh dengan kerugian kecuali beriman dan beramal soleh. Maka lahirlah sebuah istilah, kalau ini perniagaan, kalau ada penjual, ada pembeli, maka sudah otomatis hidup ini harus kita
perhitungkan. Harus ada evaluasi, harus ada introspeksi. Halo? Halo Pak? Masih bersama saya? Atau sedang muhasabah kayaknya? Makanya wajahnya tertunduk muhasabah, Ustaz. Sesuai dengan temanya. Sebelum masuk ke urgensi, saya pernah membaca satu tulisan menarik sekali. Umat sebelum kita itu usianya kan ribuan tahun ya. Jadi ada seorang ibu-ibu menangis. Ceritanya ini sebelum kita masuk ke urgensi muhasabah. Pas ditanya kenapa menangis, ini jawabannya. Karena saya punya anak, meninggalnya di usia sangat muda sekali. Ini bukan umat Nabi Muhammad ini, umat zaman dulu. Kenapa nangis, Bu? Saya punya anak yang matinya di usia terlalu muda. Lalu ditanya, memang berapa usia anakmu yang meninggal dunia yang terlalu muda itu? 300 tahun. 300 tahun berarti kalau usianya 1400 tahun umumnya orang, berarti mati muda. Kata orang yang bertanya ini, tidak usah menangis, Bu. Ada umat yang umurnya lebih pendek dari anak ibu. Emang ada umat siapa itu? Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang berapa umurnya? Umurnya 60 sampai 70, jarang yang melampaui itu. Subhanallah. Wah, pendek sekali. Lalu ibu ini bertanya, nah di usia sependek itu cuma beberapa hari itu masih ada yang tukang maksiat enggak? Wah, masih banyak katanya. Ya Allah, katanya, usia cuma beberapa hari itu. Ada enggak di antara mereka itu yang tertipu dengan dunia di usia yang sangat pendek itu? Banyak, bahkan dia cuma mikirin dunia dan dunia. Wah, dia yang tadinya bersedih 300 tahun ngelihat umat generasi terakhir cuma berapa? Makanya jamaah sekalian, kalau kita lihat betapa singkatnya usia kita ini. Kan tadi bahasa kita apa? Jual beli ya? Betul ya? Pasarnya apa? Pasarnya usia kita nih, pasarnya. Pasarnya apa? Usia. Berarti kalau masih usia, pasar masih buka tuh. Jadi ke barang yang kita jual, asalkan ikhlas, ya, asalkan tidak dimurkai oleh Allah, meskipun barang itu sebesar dzarrah, wah, luar biasa, laku insya Allah. Tapi syaratnya apa? Pasarnya masih buka. Apa pasarnya? Usia. Berarti kalau masih punya usia, pasar masih buka. Jadi barang sebesar dzarrah laku. Tapi meskipun barangnya sebesar gunung, tapi pasar sudah tutup, kira-kira laku dijual nggak? Nah teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kita ini pasar kita ini singkat banget. Coba saya mau tanya teman-teman semuanya, jawab dengan hatinya, usia yang sudah kita lewati cepat atau lambat rasanya? Udah mau tahun baru lagi nih, September itu. Sebentar lagi September. Nah, kalau yang sudah kita lewati terasa cepat, kira-kira sisanya ini kira-kira akan terasa lebih apa? Lebih cepat, teman-teman. Maka kita penting sekali untuk muhasabah ini. Ya karena kalau nggak muhasabah, wah ini celaka, kita bahaya. Nanti kita akan sampaikan apa urgensinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengapa kita perlu muhasabah? Saya mau tanya nih jamaah, kalau anak kita yang salah, yang memuhasabah siapa? Yang mengevaluasi kesalahan anak siapa? Kalau anak salah, siapa Pak? Emaknya atau ayahnya? Ya emaknya atau ayahnya lah. Ya, oke. Sekarang kalau emaknya yang salah,
Maknya yang salah. Siapa yang memuhasabah? Hah? Suaminya. Ini pertanyaan yang bagus yang terakhir ini. Jangan buru-buru jawab. Kalau suaminya yang salah, siapa yang berani memuhasabah suami? Di sini bahayanya para suami. Nah, artinya ada kesalahan, lalu orang ini mengevaluasi kesalahannya. Dengarkan ini ya. Siapa yang tidak mengevaluasi kesalahannya, maka Allah yang akan mengevaluasi kesalahannya. Nah ini hati-hati. Kalau kita yang mengevaluasi, menyadari kesalahan kita, lalu kita perbaiki, kosnya itu murah. Salah lalu menyadari kesalahannya, Allah nggak akan ngulang lagi. Kosnya rendah sekali. Tapi kalau kita salah dan kita tidak segera menyadari dan mengevaluasi diri, memperbaiki diri, Allah itu karena kita ciptaannya nggak akan membiarkan kita tidak menyadari kesalahan. Apa yang akan dilakukan oleh Allah? Halo, untuk menyadarkan kita? Kasih kesulitan, kasih musibah. Ini salah satu bentuk hisabnya Allah kepada kita. Jadi hisab itu sudah berjalan di dunia sebelum sempurna di akhirat. Maka Allah sudah memberikan perhitungan-perhitungan di dunia ini walaupun belum sempurna di dunia, karena untuk kesempurnaan akhirat. Makanya orang yang berbuat baik ada hitungannya nggak di dunia ini? Ada nggak? Halo? Di dunia ini dapat nggak? Suka dapat hadiah nggak dari Allah kalau kita baik? Kalau kita salah suka dapat jeweran nggak dari Allah? Sudah ada hitung-hitungannya, muhasabah. Maka kalau kita tidak memuhasabah diri kita sendiri, apalagi kalau kita sebagai suami, apalagi kita kalau bos, maka lihat bagaimana Allah memuhasabah orang-orang yang berpangkat tinggi. Lihat bagaimana kemudian dibuka aibnya oleh Allah, bagaimana kemudian mendapatkan hukuman yang berat. Lihat bagaimana Allah memuhasabah. Subhanallah. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, muhasabah ini salah satu cara kita melindungi diri kita dari kesulitan, dari berbagai macam musibah. Ini yang pertama. Ya. Makanya sadarilah kesalahan secara mandiri atau Allah yang akan menyadarkanmu dari kesalahan. Nah, ini bahasanya seperti itu. Yang kedua, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, muhasabah itu urgensinya adalah untuk menemukan kekeliruan, kesalahan dan kekurangan kita. Jadi muhasabah itu ibarat kacamata yang dengan kacamata ini kita melihat dosa dan kekurangan kita. Makanya kalau orang yang tidak melihat kekurangannya adalah orang yang nggak pernah muhasabah. Maka orang yang tidak muhasabah adalah orang yang buta terhadap kekurangan dan kesalahannya. Bukan karena nggak ada kesalahannya, tapi karena orang kalau tidak muhasabah tidak akan melihat kekurangan diri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kira-kira kalau nggak ada muhasabah, saya mau tanya nih, ada nggak orang dari dulu kita ketemu 20 tahun yang lalu sampai hari ini ketemu nggak berubah orangnya? Ada? Maksudnya itu nggak berubah jelek karakternya. Kita mungkin tidak bicara soal dunia, miskin dan kaya, mungkin enggak begitu. Kita ketemu dia karakternya nggak berubah, tetap nggak sholat, ya kan? Tetap nggak bisa ngaji, tetap malas untuk beribadah. Ada nggak? Ketemu orangnya? Ada tidak? Kita ketemu dengan banyak orang yang 20 tahun lalu kita ketemu, seperti apa orangnya? Ketemu kemudian di hari ini ternyata orang itu tidak berubah. Kenapa? Bahkan lebih parah. Ada nggak? Jawabannya apa yang membuat orang tidak berubah? Karena dia tidak muhasabah.
Karena untuk berubah harus tahu apa yang dirubah, harus tahu kekurangan diri kita, harus tahu kelemahan kita. Dan mengetahui kelemahan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak muhasabah. Maka orang yang tidak muhasabah, masa depannya udah bisa ditebak, nggak perlu jadi Mama Loren. Masih ada nggak Mama Loren? Udah nggak ada ya. Ini nanti masa depanmu kayaknya suram. Wah, kayaknya masa depanmu kamu mati su'ul khotimah. Nggak perlu jadi dukun. Kenapa? Kalau orang tidak melakukan muhasabah, maka dia tidak akan berubah menjadi lebih baik. Nah, sekali lagi anehnya perusahaan-perusahaan yang kita bekerja itu senantiasa melakukan evaluasi, melakukan adaptasi, penyesuaian, dinamis dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Anehnya kehidupan kita itu jauh lebih penting dari itu semua. Kita tidak perlakukan ilmu muhasabah ini. Halo? Siapa yang di sini sudah general check up angkat tangan? Tahun ini. Apa tujuannya, Pak, general check up? Untuk tahu apa? Kadar kolesterolnya berapa, darah tingginya apa, seperti apa, dicek semua itu. Kenapa? Apa yang perlu dipersiapkan, diperubah pola hidup ini supaya kemudian nanti di hari tua, walaupun tentu secara fisik tidak akan menguat, paling tidak risiko penyakit yang menakutkan itu tidak terjadi. Dan itu kita lakukan loh untuk fisik kita ini. Tapi untuk perniagaan dan perdagangan akhirat, surga neraka, itu acap kali berlalu. Pernah nggak meriksa setelah Ramadan ini udah berapa kali khatam? Sudah berapa zikir? Sudah berapa sedekah? Sudah berapa saum kita? Semuanya seolah-olah mengalir. Tadi yang saya bilang, mengalir rata-rata mengalirnya ke atas atau ke bawah air? Air mengalir ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Dan orang-orang yang tidak muhasabah itu rata-rata kehidupan spiritualnya bawah terus. Coba teman-teman mana yang lebih setuju? Kita ini makhluk bumi yang sedang menjalani kehidupan langit atau makhluk langit yang sedang menjalani kehidupan bumi? Kita ini makhluk spiritual loh yang sedang menjalani kehidupan bumi. Bukan makhluk bumi yang sedang menjalani kehidupan langit. Nah, ini yang pertama teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba saya ini cara muhasabah nih. Tadi untuk tahu kekurangan diri. Kita mau nggak saya kasih rumus supaya kita tahu kekurangan diri? Mau nggak? Rumus bagus kalau mau tahu kekurangan diri. Antum baca sejarah orang-orang soleh. Antum baca bagaimana Abu Bakar, bagaimana Utsman, bagaimana Bilal. Dan antum kalau lihat kisah-kisah sahabat itu, kira-kira antum melihat kelebihan diri atau kekurangan diri? Antum jangan bercermin ke saya. Ustaz level sama saya, di bawah saya. Jangan. Coba antum bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Atau yang lebih aman lagi, bacalah sejarah orang-orang yang soleh. Karena orang-orang yang soleh itu, kisah kehidupan mereka menghidupkan hati kita yang mati. Kisah orang-orang soleh itu menyehatkan hati orang-orang yang berpenyakit. Coba baca kisah mereka. Bagaimana Utsman bin Affan habis sholat isya sampai menjelang subuh khatam Quran, tak berhenti itu satu rakaat. Dan bayangkan dengan kita, hari ini sudah berapa ayat yang kita baca?
Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang pertama tadi adalah muhasabah agar tahu kekurangan diri. Kita ini kan seringkali berpikir tahun baru ini, karena kita masih di tahun baru nih, 1445 Hijriah, bulan Muharram. Makanya kenapa tema ini saya angkat. Biasanya kita target saya nanti mobilnya naik level, nanti uang saya sekian. Tapi jarang orang yang menargetkan saya di tahun 1445, misalkan targetnya pribadi saya harus menjadi pribadi seperti apa. Kita hanya mentargetkan doing, apa yang harus dikerjakan, having, apa yang harus dimiliki. Tapi jarang di antara kita untuk kemudian menargetkan being. Saya ingin menjadi manusia seperti apa di 1445 ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira kalau kita tidak berubah, pertanyaannya adalah rezeki kita berubah nggak? Halo? Kalau kita tidak berubah menjadi lebih baik, kira-kira nasib kita lebih baik nggak nanti? Kesehatan kita lebih baik nggak? Nggak akan lebih baik. Dan menarik, Allah Subhanahu wa taala, di tangannya lah perubahan itu. Perubahan itu ada di tangan Allah, tapi Allah mengatakan perubahan itu yang menentukan aku. Tapi aku karena kepemurahanku, aku nurut sama kamu, kata Allah. Kalau kamu berubah, aku akan berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Subhanallah. Dan sekali lagi, kalau kita ingin masa depan kita ke depan ini lebih baik, dunia akhirat kita, maka muhasabah itu menjadi keniscayaan bagi kita. Banyak orang berpikir tambah tua nanti apa? Pikiran rata-rata orang apa kalau pakai tua? Sakit-sakitan, terus apa lagi? Anak-anak saya nanti akan meninggalkan saya, terus pikirannya negatif semua. Kenapa kita tidak berpikir nanti saya makin tua makin khusyuk, makin tua saya makin happy, makin tua saya makin qanaah, makin tua saya makin bersyukur? Kenapa kok nggak berpikir demikian? Makin tua nanti hafalan saya makin hebat, ilmu saya juga makin kuat. Kenapa kita tidak berpikir seperti itu? Oke ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang muhasabah akan menemukan pintu taubat. Emang saya salah apa, Ustadz? Kok taubat? Taubat itu untuk orang yang bersalah. Salah. Al-Quran mengatakan taubat itu untuk semua. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman semuanya, agar kalian mendapatkan kesuksesan. Jadi taubat itu jangan dipikirkan hanya untuk orang yang jahat. Orang yang baik pun seperti kita ini perlu bertobat. Apa kesalahannya, Ustadz? Kesalahannya adalah karena di dalam kebaikan-kebaikan kita penuh dengan kekurangan. Betul atau tidak? Saya mau tanya, tadi sholat kita yang dipimpin Ustadz kita berapa menit? Sholat jamaah tadi? Ada kita ambil tengah-tengah lah, 7 ya. Sepakat gak nih? Ya pokoknya kira-kira 7 menit. Saya mau bertanya, 7 menit itu berapa menit yang antum khusyuk? Yang khusyuknya 1 menit angkat tangan. Oh berarti lebih dari 1 menit ya. 2 menit. Bukan ke atas Ustadz, turun Ustadz. Yang khusyuknya setengah menit angkat tangan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kita sholat kita untuk Allah. Allah maha besar atau maha kecil?
Allah maha besar. Kira-kira sholat kita yang tadi itu pantas nggak untuk yang maha besar itu kira-kira? Kualitas sholat kita tadi kira-kira pantas nggak untuk yang maha besar? Halo? Antum pulang kampung ngasih duit sama ibu antum 100.000 sebagai hadiah, pantas gak? Pantas gak? Halo? Kalau sama ibu kira-kira pantasnya berapa? Antum pulang kampung nih, udah nanti pas mau pulang kan ngasih tuh amplop kepada ibu, mau balik lagi ke Jakarta, kalau 100.000 pantas gak? Nggak pantas. Kira-kira pantasnya berapa? Ingat loh, kita banyak sekali kalau selain ibu kita selalu menggunakan kata pantas. Oh nggak pantas bapak itu dikasih sekian. Kalau bapak itu, kalau buat ibu kita kadang-kadang kita nggak pernah menggunakan kata pantas ini. Benar nggak? Halo, kalau sakit pantasnya di mana dia ibu kita itu kita rawat? Ayo, ya kan? Nah Allah yang maha besar. Coba kita renungkan kebesaran nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kepemurahannya, kasih sayangnya. Lalu kita bandingkan dengan kualitas ibadah kita tadi. Kira-kira kualitas ibadah kita tadi pantas nggak itu kita berikan kepada Allah? Atau belum sampai batas pantas? Halo? Pantas atau belum? Nah itulah kita perlu istighfar di situ, perlu taubat. Makanya Nabi SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk istighfar. Kenapa? Karena Nabi menyadari, jadi yang menarik itu, karena Nabi menyadari betapa besarnya hak Allah yang tidak mungkin bisa kita gugurkan dengan kita yang kecil ini. Subhanallah. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang menyadari akan keagungan dan kebesaran hak Allah, maka dia pasti sadar sampai kapanpun dia tidak bisa menunaikan hak yang maha besar itu, karena dia menyadari betapa kecilnya dia. Ini yang membuat seseorang itu bertobat. Dan itu hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang kemudian melakukan muhasabah. Waktu kita nggak cukup, jadi saya selalu muhasabah juga soal waktu. Anehnya kita bilang nggak cukup, betul nggak? Tapi kalau urusan begadang, main HP, selalu cukup waktu kita. Apakah itu tidak pantas kita lakukan muhasabah? Kita tutup ya. Nah itu closing yang bagus barusan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.